Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman inget gak sih beberapa bulan jadi beribet ngomongnya. Lupa papa udah beribet gini nih kalau kelamaan gak bikin video gitu ya. Jadi beberapa bulan yang lalu, oh gak bulan-bulan sih ya, minggu kayaknya, tapi aslinya sih beberapa bulan yang lalu sih ya. Tapi kok di dalam video ini di YouTube aku tuh beberapa minggu yang lalu, sebulan kali ya. Itu pokoknya intinya gitu. Aku tuh kan sempat ke toko kain jangkrik beli kain Balotelli ini warna hijau army sama krem. Tahu nggak sih itu tuh buat apa? Jadi ini tuh buat orderan tante aku yang di Jember. Jadi tante aku tuh request untuk dibikinin gamis warna hijau army sama hijau botol sih, keliru, hijau botol sama warna krem. Nah modelnya seperti itu inspirasinya. Nah ini langsung aku jahit ya, enggak sih belum dijahit, dipotong dulu dong, masa langsung dijahit ya kan. Jadi ini dipotong kainnya dulu. Sebelumnya aku tuh sudah bikin polanya tapi nggak aku shoot ya, mohon maaf. Karena kalau lagi fokus bikin pola tuh kadang suka lupa gitu dengan segala-segala keriuhan-keriuhan yang lain gitu kan ya. Pokoknya intinya seperti itu, oke. Nah ini aku potong dengan hati-hati karena rasanya tuh kayak deg-degan gitu loh teman-teman. Karena aku tuh ini pertama kalinya bikin gamis dengan customer yang jauh dari rumahku gitu ya. Karena tuh udah rasa was-was kayak takut nanti tuh bajunya tuh nggak pas, aku bingung nanti ngebenerinnya gimana, kalau ada revisi kayak gimana gitu loh yang bikin aku khawatir itu. Soalnya biasanya customer aku tuh rumahnya deket-deket rumahku gitu. Kalau misalkan ada yang nggak pas atau yang perlu dibenerin tuh aku bisa langsung aku benerin lagi gitu loh. Jadi aku tuh biasanya tuh gitu. Ya maklum lah ya. Aku tuh masih penjahit penjahit masih amatiran boleh dibilang ya. Jadi jam terbangnya tuh masih belum banyak gitu loh. Jadi kekhawatiran tuh terlalu banyak juga sebenarnya ya. Kalian ada yang ngerasa gitu nggak sih teman-teman kalau misalkan lagi dapat orderan dari orang yang jauh gitu loh? Aku gitu. Apalagi ini untuk custom ya. Kalau yang misalkan dari model dari aku gitu mungkin aku nggak terlalu khawatir karena ini custom, jadi ada sedikit rasa deg-degan ser-ser gimana gitu loh ya. Intinya seperti itu ya. Ini aku potong satu persatu. Jadi ini tuh sebenarnya kayaknya sudah aku beli berapa minggu sebelumnya, tapi baru aku kerjakan sekarang inilah pokoknya gitu. Biasanya aku emang bisa gitu, belikannya dulu tapi ngerjainnya kapan, karena nunggu antrian itu ya jahitan gitu say. Jadi di sela-sela aku ngerjain jahitan yang lain aku sempetin beli kain orderan selanjutnya. Begitulah kira-kira ya, kadang manajemen waktu tuh agak susah gampang begitu ya kira-kira. Nah ini tuh aku lagi ngobras ya jelas lah. Jadi habis dipotong terus diobras terus sekarang dijahit kayak gitu. Itu sebenarnya kayak urutannya kayak gimana itu tuh suka-suka aja sih ya. Aku tuh biasanya kalau ngobras di bagian-bagian tertentu dulu aku obras, kayak misalkan di pundak atau di bahu itu ya, terus kayak di bagian badan yang pinggir-pinggir tuh biasanya. Nah ini aku jahit lagi. Ini nggak terlalu detail prosesnya gimana ya teman-teman. Pokoknya ini ceritanya gimana aku proses ngejahit, ngobras kayak gitu-gitu ya. Proses bikinnya aja secara apa ya, boleh dibilang tuh secara garis besarnya aja gitulah. Yang penting ini tuh ada behind the scene-nya meskipun gak detail ya. Jadi ini bukan video tutorial. Jadi ini hanya video bercerita aku proses bikin proses aku bikin baju gitu. Proses aku kalau lagi dapat orderan jahitan kayak gitulah. Jadi boleh dibilang ini behind the scene dari bisnis mungkin ya. Bisnis baju kayak gitu-gitu. Jadi gitulah kira-kira. Nah ini aku ngerjain yang orderan yang baju kremnya. Tadi kan baju hijau botolnya, sekarang krem.
Jadi agak gantian-gantian gitu loh. Aku ngerjainnya bagian mudah-mudah dulu, terus aku kerjain yang susah-susah. Nah, yang susah-susah kayak ini nih. Pasang resleting Jepang. Ini susah banget, say. Ini perlu jam terbang tinggi ya. Ini harus diganti sepatu khusus untuk resleting Jepang. Kalau nggak diganti khusus nggak bisa. Jadi inilah cara aku ngejahitnya. Begitu kira-kira. Dan ini harus super hati-hati. Kalau salah, dedel, langsung nanti jahit lagi, say. Itulah tantangannya ya. Jadi benar-benar harus lurus, pas, rapi. Dijahit di resleting juga bisa. Nah, daripada sumpek mikirin jahitan, mending kita healing dulu bentar, tipis-tipis lah ya. Ini aku lagi makan, ini makan atau minum ya sebenarnya. Minum tapi kayak dengan porsi yang besar gitu ya. Es campur ini ya. Enak banget, say. Apalagi nih aku minum lagi panas-panasnya dunia gitu, say. Kalau orang Surabaya bilang itu panas kentang-kentang. Jadi pol-polnya panas itu orang Surabaya bilangnya panas kentang-kentang gitu. Ini enaknya. Tuh, apalagi dimakannya dengan senang hati ya. Dengan rasa capek sebenarnya. Saya ini sebenarnya aku habis dari mana ya aku ini. Pokoknya dari Surabaya Pojok gitulah ya. Sedangkan rumahku tuh di Sidoarjo. Tapi Sidoarjonya berbatasan dengan Surabaya sih ya. Pokoknya intinya berjarak sejam dari rumahku gitu ya. Jadi lagi kecapean naik motor, terus kita minum es campur yang sangat menyegarkan tenggorokan ini ya. Nah, setelah itu aku balik lagi dengan rutinitas aku ya. Balik lagi ke rumah ngerjain jahitan lagi yang belum selesai itu. Tapi ini sudah agak setengah jadi ya. Ini udah tinggal pasang kancing aja kayak gitu-gitu loh. Jadi aku tuh kalau udah diproses pasang kancing tuh udah mulai seneng karena udah finishing ya. Jadi kalau masang kancing tuh aku tuh biasanya terakhir. Jadi semua detail-detail yang lain itu diselesaikan dulu, baru yang terakhir pasang kancing. Karena kancing itu terakhir, say. Jadi dia tuh cuman sebagai apa ya? Sebagai pelengkap dan penentu juga sebenarnya. Ngomong udah mulai nggak jelas gitu. Kok intinya begitu ya. Nah, beginilah cara aku pasang kancing. Jadi pertama dibikin lubangnya dulu kayak gini nih, proses bikin lubangnya. Alhamdulillah ini aku sendawa. Gini nih lah. Kalau ngisi VO-nya tuh malam-malam gitu ya. Ada aja cobaannya. Entah sendawa lah, entah sambil ngantuk-ngantuk dikit gitu. Nah, ini tuh juga kalau kalau mau bikin lubang kancing, itu sepatunya juga khusus, teman-teman ya. Seperti ini, dan ini juga mesin jahitnya aku juga beda. Jadi nggak pakai mesin jahit yang tipikal, karena mesin jahit tipikal kayaknya nggak bisa deh kalau dibuat pasang kancing, lubang kancing, pasang kancing juga nggak bisa. Jadi ini aku pakai mesin Janome. Kalau mesin Janome ini tuh bisa, tapi lebih ke rata-rata tuh kayak yang mesin jahit yang portable itu rata-rata bisa, teman-teman. Tapi kalau mesin jahit yang industri itu jarang dalam satu mesin bisa segala macam fungsi. Jadi mereka tuh bisanya satu fungsi gitu, atau beberapa aja, nggak terlalu sebanyak portable. Kalau portable kan menunya banyak tuh kan ya. Nah, tadi tuh setelah dibikin lubang kancingnya, polanya gitu, terus sekarang dilubang pakai pendedel seperti ini. Jadi kalau kalian beli baju terus lubang kancingnya tuh masih ketutup gini, kalian harus ngelubanginya pakai pendedel ya. Itu lebih enak, teman-teman, lebih rapi. Jadi pendedel ini emang harus semua orang punya ya kayaknya. Gak hanya penjahit gitu. Nah, ini kita lubangin satu persatu dengan
rasa hati-hati yang sangat tinggi ya, dan fokus. Jahit itu nggak bisa kita meleng-meleng dikit, nggak bisa. Kalau meleng dikit sobek say, atau enggak kededel ya, begitu gitulah kira-kira ya. Jadi ngejahit itu pure apa ya, teknik menurut aku ya, full teknik hitung pola, teknik menjahit, teknik mesin. Nggak ada tuh ceritanya tiba-tiba cuman jahit cuman pakai feeling, nggak bisa sih. Semua diperhitungkan, semua pakai angka ya, tuh mumet jadinya memang. Nah tadi habis di lubangin, terus aku tanda-tandain tuh sebelum aku pasang kancingnya biar pas sesuai dengan lubang yang aku bikin tadi. Nah untuk masang kancing, sepatunya ganti lagi ya. Nah ini sepatunya. Nah itu kancing yang mau aku pakai nanti. Nah ini aku ganti dulu kayak settingan bawah di dalamnya itu, di bagian bawah lah ya, itu kayak diganti ke kanan gitulah pokoknya, atau ke kiri ya, pokoknya gitulah, pokoknya diganti ya. Terus ini, nah ini putarannya juga diganti, disesuaikan, dipaskan dengan lubang kancingnya. Nah ternyata karena si kancingnya kan warna coklat, jadi atasnya aku gantikan juga sesuai warna benangnya warna coklat, jadi biar lebih bagus, lebih serasi kayak gitu ya. Begini kira-kira proses aku bikin baju ya. Dengan aku menerima orderan custom gini tuh juga buat belajar buat aku ya. Ini kan aku juga sambil nyiapin bikin brand ready to wear ya. Jadi inilah cara aku belajar berbisnis. Bisnis fashion itu tidaklah gampang ya say, dengan era yang seperti ini. Ngomongin soal fashion ya, sekarang kan lagi rame banget tuh penjual baju-baju yang banyak yang gulung tikar, yang khususnya untuk yang offline ya. Itu sebenarnya juga bingung ya gimana solusinya kayak gimana. Kayaknya sekarang banyak pasar-pasar yang mulai sepi kayak gitu, kayak yang di Jakarta di Tanah Abang ya kan, itu lagi hits banget, lagi panas banget tuh beritanya ya, dilema antara offline dan online, gimana cara nengahinnya. Menurut kalian gimana, enaknya tuh gimana sih ya, dan kalau kalian tuh lebih nyaman belanja di offline atau online? Kalau aku sih ya masih 50-50 ya, kadang suka offline kadang suka online, tapi itu tergantung sih ya. Kalau misalkan kita udah yakin dengan size-nya, kalau online tuh aku kadang milih online, tapi kalau sekiranya ada model baju yang aku harus nyoba dulu nih, itu aku baru offline gitulah kira-kira. Nah ini sudah jadi bajunya, alhamdulillah ya. Akhirnya perjalanan yang panjang ini jadi juga bajunya. Detailnya seperti ini tuh. Oke nggak tuh? Jadi ini emang agak rewel sih ya kain Balotelli itu. Jadi dia suka agak gelembung-gelembung dikit begitu loh. Ya begitulah sedikit plus minus dari kain Balotelli ini. Semoga tanteku suka, nyaman, puas dengan hasil bikinan aku, meskipun ternyata setelah aku tanyakan ini kan agak delay ya upload videonya, jadi aku udah tanya ke tanteku, ternyata bajunya ada yang kurang panjang dikit tangannya, yang warna apa ya kemarin tuh aku jadi lupa, warna hijau, yang warna hijau kurang panjang dikit gitu katanya. Ya sudah, gak apa-apa deh, udah terlanjur ya kan. Aku juga bingung cara ngebederinnya. Iya mudah-mudahan tanteku bisa ngebenerin sendiri ya. Begitulah kira-kira ya teman-teman. Nah ini tadi setelah pertontonkan tadi di manekin, sekarang dibungkus. Habis dibungkus terus kita packing ya. Terus habis itu aku kirim deh ke rumah tanteku yang ada di Jember. Semoga tanteku suka
Udah gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.